Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal cerita dari SPLTV ya. Jadi dari soal cerita yang kontekstual itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjawab soal itu, maka kalian nanti harus melakukan beberapa langkah berikut. Ya, yang pertama adalah pemisalan atau memilih variabel. Yang kedua nanti membuat model matematika, dan ketiga menyelesaikan soalnya, mencari nilai dari setiap masing variabel yang kita sudah tentukan. Yang keempat, menafsirkan penyelesaian soal tersebut ya, apa yang diminta dari soal tersebut. Dalam modul itu sudah saya buatkan contoh soal ya dan penyelesaiannya. Nanti untuk video ini adalah penjelasan mengenai cara atau langkah-langkah yang ada pada penyelesaian di contoh soal ini. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Baik, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah pabrik memproduksi sampo dalam 3 kemasan, yaitu kemasan A, B, dan C. Jumlah volume sampo dalam 3 kemasan A, 1 kemasan B, 2 kemasan C adalah 65 ml. Jumlah volume sampo dalam 2 kemasan A, 1 kemasan B, dan 1 kemasan C adalah 44 ml. Dan jumlah volume sampo dalam 1 kemasan A, 2 kemasan B, dan 1 kemasan C adalah 37 ml. Caca membeli 2 sampo kemasan A, 5 sampo kemasan B, dan 3 sampo kemasan C. Tentukan volume sampo yang Caca peroleh. Baik, untuk menentukan variabel atau permisalannya, itu kalian bisa lihat konteks dari soal tersebut yang dibahas berulang-ulang itu tentang apa. Nah, dari kalimat pertama ya, dari kalimat pertama aja itu sudah ada clue-nya, yaitu kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Nah, seperti itu. Dan kemasan A, B, C itu selalu berulang hingga pertanyaan dari soal tersebut ya. Jadi nanti kalian lihat dulu apa yang mereka bahas dalam soal tersebut yang selalu diulang dia gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita buat permisalannya dulu. Variabel X, Y, dan Z. Nah, untuk variabel X ya, itu adalah kemasan A, sedangkan Y-nya adalah kemasan B, dan Z-nya adalah kemasan C, karena kemasan A, B, C itu terus-terusan berulang dibahas pada soal tersebut ya. Kedua itu adalah model matematikanya. Model matematikanya ini, karena dia ada 3 variabel ya, X, Y, dan Z, maka nanti persamaan linearnya pun ada 3 nanti ya. Nah, mari kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Yang ada info tentang nilai dari kemasan A, B, dan C itu dia di kalimat kedua. Jumlah volume sampo dalam 3 kemasan A ya, 3 kemasan A, 1 kemasan B, dan 2 kemasan C nilainya sama dengan 65. Maka kalau kita buat ke dalam bentuk model matematikanya, 3 kemasan A artinya tadi kemasan A adalah X ya. Jadi 3 kemasan A artinya 3X, terus ditambah ya 1 kemasan B berarti 1Y, atau cukup kalian tulis Y saja, ditambah dengan 2 kemasan C berarti 2Z sama dengan 65 ml. Ini kita beri nama persamaan pertama. Lanjut, kalimat kedua, 2 kemasan A, 1 kemasan B, dan 1 kemasan C nilainya sama dengan 44 ml. 2 kemasan A berarti 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 44 ml. Itu persamaan kedua. Persamaan ketiga itu 1 kemasan A, 2 kemasan B, dan 1 kemasan C nilainya sama dengan 37 ml. 1 kemasan A berarti X ditambah 2Y ditambah 1 kemasan C berarti 1Z sama dengan 37 ml. Ini persamaan ketiga. Baik, kalau kalian sudah melakukan pemodelan matematika seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah menyelesaikan.
menyelesaikan soal ini untuk mendapatkan nilai variabel X, Y, dan Z-nya. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan ini saya menggunakan metode gabungan aja. Jadi, eliminasikan variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Kenapa jadi saya ambil persamaan 1 dan 2 dan kita eliminasi Y? Karena kita lihat bahwa nilai Y di sini itu sudah sama. Ya, jadi nanti kalian punya dua opsi yang mudah untuk dikerjakan. Mengeliminasi Y karena dia sudah sama, atau mengeliminasi Z karena dia juga sudah sama. Nah, tadi kan di modul, ini sesuai modul ya yang saya kerjakan, yang dieliminasi adalah variabel Y. Jadi, karena nilainya sudah sama, dan tandanya itu positif-positif, maka nanti kita kurang. Jadi 3 kurang 2, 1X, Y kurang Y, 0 habis, 2 dikurang 1 adalah 1, ya, positif 1 Z jadinya, 65 dikurang 44, 21, ya. Ini kita beri nama persamaan keempat. Langkah kedua kita akan mengeliminasi Y lagi, ya. Jadi langkah 1 dan langkah 2 itu sama-sama mengeliminasi Y karena ya ininya variabelnya lengkap di setiap persamaannya. Tidak ada yang bolong-bolong. X, Y, Z semuanya lengkap. Jadi makanya eliminasi 1 dan eliminasi 2 harus variabel yang sama, tapi persamaannya kita ubah. Nah, langkah 1 tadi kan 1, 2. Sekarang kita eliminasikan persamaan 2 dan 3 aja. 2 dan 3. Baik ya, fokus. Kita ingin mengeliminasi Y, berarti kita fokusnya ke Y. Walaupun di situ kita ketahui bahwa Z-nya sama sudah, jangan terkecoh dengan itu. Tujuannya apa dulu kita? Eliminasi Y, maka kita fokus ke Y, ya. Jadi Y-nya itu kan berbeda tuh koefisiennya. Yang di atas 1, yang di bawah 2. Maka nanti kita kalikan dengan 2, bawahnya kali 1. Jadi ditukar ya. Terus kita kalikan semuanya yang di atas dengan 2, jadinya 2x kali 2, 4x, 2 dikali Y, 2y, 2 kali Z itu 2z, 44 kali 2, 88. Karena di bawah dikali 1, maka nilainya tetap. Dah. Nah, kalau sudah, kita kurang, karena tandanya di sini positif-positif sama, ya. Jadi 4 kurang 1, 3x, ini 0, 2 dikurang 1 itu positif 1z atau z saja ya. Terus ini 51, ini persamaan ke 5. Baik, langkah ketiga, karena kita sudah reduce ya, sudah mengurangi variabelnya yang awalnya 3 menjadi 2 di persamaan 4 dan 5 ini, maka kita eliminasikan persamaan 4 dan 5 sekarang. Nah, bisa kita perhatikan nilai Z-nya itu dia sama ya. Nilai Z-nya itu dia sama. Sama-sama 1Z, 1Z. Maka langsung saja kita kesimpulkan bahwa kita akan mengeliminasi nilai Z. Berarti kita kurang supaya dia 0. Jadi 1 dikurang 3. Kita coret di sini 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Jadi min 2X sama dengan 21 kurang 51. Itu kalau kalian bingung, balik aja arahnya ya, arahnya kalian balik. Jadi 51 kurang 21 sama dengan 30. Nah, karena kita balik tadi menghitungnya, maka jawabannya min 30. Kayak gitu. Terus X nya sama dengan min 30 dibagi min 2, maka nilai X sama dengan 15. Kita peroleh satu buah nilai variabel sudah. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai satu variabel, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan metode substitusi. Ya, metode substitusi. Kita ganti X-nya dengan 15. Nah, yang dipilih persamaannya adalah persamaan 4 atau persamaan 5, karena dia ada 2 variabel. Jangan pilih yang 3 variabel, oke? Nah, kita ambil persamaan yang paling gampang, yaitu persamaan 4 saja. Nah, persamaan 4 itu kan X tambah Z sama dengan 21. Kita ganti X-nya dengan 15. Jadi 15 tambah Z sama dengan 21. Maka nilai Z-nya sama dengan 21 dikurang 15. Berarti nilai Z-nya sama dengan 6. Oke. Nah,
Langkah selanjutnya adalah substitusi kembali. Nilai X sama dengan 15 dan Z sama dengan 6 tadi ke persamaan yang ada variabel yang belum kita hitung, yaitu Y. Nah, persamaan yang ada Y-nya tidak mungkin persamaan 4 dan persamaan 5. Itu tidak mungkin karena Y-nya tidak ada. Maka kita bisa memilih antara 1, 2, atau 3. Lihat persamaan ini yang paling sederhana menurut kalian yang mana. Itu yang akan kita kerjakan. Misalkan pengen yang persamaan 3 ya. Tapi di modul itu kan dia pakai persamaan yang kedua ya, jadi kita ikuti yang di modul. Insya Allah jawabannya tetap sama walaupun kalian memilih persamaan selain persamaan 2 ya. Persamaan 2 itu adalah 2x tambah z. Oke. 2x plus y plus z sama dengan 44. Nah, kita ganti x-nya dengan 15, jadi 2 dikali 15 ditambah y ditambah z-nya kita ganti jadi 6. 44. 2 kali 15 itu 30. Tambah y tambah 6 sama dengan 44. Jadi y-nya sama dengan 36. Ya, 30 ditambah 6, 36. Sama dengan 44, maka nilai y-nya sama dengan 44 dikurang 36. Yaitu nilainya sama dengan 8. Ya, 8. Jadi kesimpulannya, nilai x, y, dan z-nya itu x-nya 15, y-nya 8, z-nya 6. Pertanyaan dari soal itu adalah si Caca. Caca ingin membeli 2 kemasan A, ya, 5 kemasan B, 3 kemasan C. Maka kalau dibikin model matematikanya berarti 2x, 5y, 3z. Kita tulis. Caca membeli 2 kemasan A ditambah 5 kemasan B, 5 kemasan B dan 3 kemasan C ya. Jadinya 2 dikali 15 ditambah 5 dikali 8 ditambah 3 dikali 6 ya tadi Z-nya. Nah, jadi 30 ditambah 40 ditambah 18 sama dengan 88 mililiter. Nah, seperti itu cara untuk menyelesaikan soal cerita dari bentuk SPLTV. Nah, di bawah soal di modul itu kan ada contoh soal ya. Contoh-contoh atau latihan soal. Ini ada 3 buah soal. Bisa nanti sebagai latihan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.